Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya sehat-sehat aja ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan lanjutin kembali seri React.js kita. Sekarang kita masuk ke React Hooks. Nah, React Hooks itu apa? Jadi, React Hooks adalah sebuah fungsi bawaan React yang digunakan untuk mengaitkan data dan logika seperti state, effect, dan konteks ke dalam sebuah komponen fungsional. Nah, jadi hooks ini tuh dia bawaan dari React ya. Dia bawaan dari React yang mengaitkan data seperti logika gitu atau dengan state, effect ataupun konteks gitu. Dan ini hooks ini itu dia hanya berlaku di functional komponen aja. Jadi nggak bisa di kelas komponen gitu. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, kalau misalkan di React itu dia ada dua kubu lah bahasanya, ada functional component, ada juga class component gitu. Nah, kalau hooks ini hanya bisa digunain di functional component aja, kayak gitu. Oke, ini macam-macam hooks. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman lihat nih di sini ya, cari hooks gitu. React.dev. Nah, di sini ini cari hooks gitu ya. Hooks gini cari hooks. Nah, ini ada banyak sebetulnya. Ya, tapi di sini aku jelasin beberapa aja. Oke, jadi ada use state. Ya, use state ini untuk menyimpan dan mengubah nilai gitu. Jadi dia tuh array gitu ya. Array isinya tuh array. Ada dua nilai. Yang pertama itu nilai defaultnya apa. Terus yang kedua tuh setnya, set perubahannya gitu. Jadi yang kedua tuh setternya, jadi kayak getter dan setter lah seperti itu. Kalau ada use effect ini dia akan ngejalanin perubahan effect atau trigger, misal fetch data. Jadi use effect ini dia akan melakukan perubahan gitu, ya. Biasanya sesuatu yang berkaitan dengan komponen gitu. Jadi kita pengen komponen ini berubah ketika ada trigger apa gitu, ketika nge-fetch data gitu. Jadi untuk melakukan apa ya, melakukan rendering gitu ya di sebuah komponen berdasarkan fetching data, nah itu kita perlu use effect nih gitu untuk menjalani perubahan di komponennya gitu, di data komponennya juga kayak gitu berdasarkan si misal pakai third party API kayak gitu. Lalu ada use context. Nah, use context ini itu mengakses data global tanpa perlu props. Nah, sebelumnya kita kan kalau ngepassing-passing data, nah itu kan kita pakainya props ya. Jadi kalau misalkan dari app kita kirim ke komponen books gitu ya, atau komponen apa button gitu ya. Nah, ngirim datanya itu kan pakai props. Nah, kalau pakai use context itu kita nggak perlu pakai props lagi kayak gitu. Lalu ada useref. Nah, useref ini tuh mirip state, tapi dia hanya merubah datanya doang tanpa ngerubah komponennya. Oke, jadi misalkan kayak gini. Misal kita ke Excalibur aja. Jadi gini aja deh, ke bawah aja. Jadi misal, oh salah ya, ini harusnya dihapus dulu aja. Nah, ini misal komponen, komponen card gitu ya. Ini komponen card, di sini ada judul, ada deskripsi, lalu ada tahun. Nah, jadi kalau misalkan Yusref ini dia tuh bakal ngeubah datanya doang gitu. Biasanya di React itu setiap kali ada perubahan data, fungsinya dijalanin, komponennya juga ikut ke render juga gitu. Nah, dengan menggunakan si Yusref ini, dia akan mengubah datanya doang, si data yang ininya aja, tanpa merender si komponennya. Kayak gitu. Jadi nggak perlu di-render lagi nih komponennya. Ini komponen ini aja gitu. Jadi si apa namanya si datanya doang, si isi komponennya doang, data di komponennya doang yang bakal berubah kayak gitu. Oke, lalu ada use memo. Nah, use memo ini dia akan menyimpan hasil perhitungan yang berat gitu agar tidak selalu di-render komponennya. Jadi biasanya use memo tuh untuk performance ya, kayak gitu. Jadi dia akan menyimpan hasil perhitungan yang berat, misalkan ada pencarian atau pagination gitu. Misalkan ada pencarian gitu.
Data yang ada di situ ada 40.000 atau puluhan ribu lah gitu, atau ya, pokoknya ribuan lah gitu, banyak banget gitu. Nah, dia tuh bakal menyimpan hasilnya. Jadi hasil dari perhitungannya, misal kita mencari, sebenarnya nggak mesti perhitungan ya, nggak mesti matematika gitu. Misalkan jadi teman-teman nyari buku mulai dulu aja. Nah, mulai dulu aja ini misalkan cuma ada 3 buku nih. Cuma ada 3 buku gitu. Jadi misal cuma ada 3 buku. Misal cuma ada 3 buku ya, misal. Jadi misal cuma ada 3 buku, kayak gini. Di pencarian tuh cuma ada 3 buku doang nih. Si buku yang judulnya tuh ada kata-kata mulai dulu ajanya. Jadi ketika teman-teman melakukan searching gitu ya, di sini misalkan melakukan searching kayak gini, searching gitu misalkan di sini ketik apa namanya, ini mulai dulu aja. Misal kayak gini, ini ada tulisan mulai dulu aja. Nah, cuman hasil 3 ini nih. Nah, terus teman-teman apa ngetik lagi gitu di sini, ngetik lagi misal by Asep gitu. Nah, kebetulan di tiga-tiganya itu by Asep juga gitu. Nah, ketika teman-teman ngeklik gitu, yang ngeklik by gitu. Nah, dia tuh pas kalau teman-teman bikin project atau reaktif gitu ya. Ketika ketik AS gitu itu dia bakal ngeload lagi gitu, ngeload lagi gitu kan. Nah, sehingga aplikasinya tuh kayak enggak apa ya, kayak berat gitu. Setiap kali perubahan dia ngeload perubahan ngeload gitu. Padahal datanya ujung-ujungnya tiga-tiga ini doang gitu. Kenapa ngeload lagi gitu? Kenapa ngeload lagi kan hasilnya ujung-ujungnya 3 ini doang gitu kan. Nah, dengan menggunakan si USML ini, dia menyimpan hasilnya ini sehingga selama selama dependensi atau hasilnya itu bakal sama aja gitu ya, dia nggak bakal berubah ini. Jadi nggak bakal ke load gitu, nggak bakal melakukan loading gitu, nggak melakukan rendering rendering ulang gitu, kayak gitu. Lalu ada use callback. Nah, use callback ini dia menyimpan hasil fungsi agar tidak dibuat ulang dan agar tidak dibuat ulang setiap render komponennya. Jadi dia tuh kalau use USML kan menyimpan hasilnya, kalau use callback ini dia menyimpan fungsinya gitu. Jadi fungsinya tuh disimpan gitu. Jadi intinya seolah-olah kayak teman-teman tuh pakai caching gitu. Jadi kalau teman-teman pernah pakai Redis, nah itu kan datanya itu disimpan di caching gitu ya. Jadi ada data yang di database, ada data yang di RAM-nya gitu, di Redis-nya gitu. Nah, dengan use callback ini sama aja seolah-olah kayak gitu. Jadi fungsinya tuh fungsi yang utamanya itu dijalanin sekali. Nah, selebihnya ketika teman-teman mau melakukan apa ya, misalkan pagination nih, klik data, klik lagi gitu ya. Nah, saat melakukan klik-klik ini itu kan apa namanya, fungsinya kan dijalanin, fungsinya dijalanin, terus eh, komponen juga ke render gitu. Nah, dengan menggunakan si use callback ini ya fungsinya cuma dijalani sekali. Pas kedua dijalanin lagi, selama fungsinya itu dia masih sama yang digunain, itu yang dijalanin itu fungsi yang berada di cachingnya, berada di use callbacknya kayak gitu. Jadi nggak ngejalanin fungsi yang di utamanya nih gitu. Jadi seolah-olah kayak di caching gitu, kayak gitu. Lalu ada use reducer. Nah, use reducer ini adalah sebuah hooks yang mengolah state yang kompleks. Jadi use reducer ini dia tuh berbeda dengan Redux gitu ya. Kalau Redux itu state-nya tuh kayak global state, kayak state management gitu. Kalau misalkan use reducer ini dia ngelola state tapi di lokal doang gitu. Jadi misal teman-teman punya 5 state gitu ya. Nah, teman-teman bisa aja nih teman buat satu state aja tapi dinamis gitu, state-nya tuh dinamis gitu, tinggal pakai pengkondisian doang gitu. Jadi pengkondisian ketika kondisinya apa maka state-nya bakal jadi apa kayak gitu. Nah, itu juga bisa. Jadi yang user tuh dia state-nya tuh bakal, teman-teman bisa bikin state-nya tuh jadi dinamis kayak gitu. Oke, sekarang yang dipraktekin tuh cuman use state sama use effect doang. Jadi kita nggak mempraktekin semua ini.
Jadi kita hanya praktekin yang paling penting dan paling biasanya paling sering dipakai aja. Dan ini biasanya dipakai juga ketika teman-teman tuh melakukan fetching gitu ya, atau melakukan apa namanya ngambil data dari API gitu, kayak gitu. Oke, mungkin kita langsung ke code aja. Ya, kita akan mulai untuk ngebuat projectnya, demonya. Sebelumnya kita udah di introduction ini kita udah ngapain aja sih? Kalau kita buka lagi, kita udah ngapain aja? Nah, di sini kita udah belajar buat komponen ya, baru button doang nih kayak gini. Kita juga udah menerapkan apa namanya? Kayak looping juga, atau menerapkan mapping juga. Kita sudah menerapkan si kali bracket di gambarnya. Sini juga kita udah menerapkan pengkondisian juga. Kita udah belajar ini semua ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai apa? Mengenai state dan effect, yaitu hooks. Kita akan belajar hooks. Nerapin si dua ini. Oke, mungkin baiknya kita jangan di sini ini buat story aja atau buat riwayat aja. Ya, kita buat folder baru aja, project baru aja. Kita ke vid lagi. It kayak gini ngapain ke sini? Harusnya ke sini. Kita ke feed lagi, kita ke sini, kita ke get started, baru ke sini, lalu kita ke mana ya? Sini. Kita buat project baru. Kita kasih nama aja apa ya? React Hooks gitu ya. React Hooks kayak gini. React ke JavaScript. Kita bisa kasih di React Hooks-nya baru NVMe. Nah, ini agak sedikit lama, tunggu aja. Oke, kita masuk ke code-nya aja. Nah, ini project baru kita ya. Nah, terus kalau misalkan teman-teman di sini ngejalanin langsung npm run dev. Nah, di npm run dev ini sebenarnya ini udah nerapin si step-nya ya. Kayak gini udah nerapin nih di sini. Di sini ya ada nih step-nya. Di step-nya kayak gini. Tapi kita nanti buat baru aja, hapus semua aja deh. Kita buat baru function app gini. Kita export nah, default. Ya. Oke, di sini ya tinggal return aja. Kita pengen nerapin si ini ya stepnya ya. Nah, kita akan terapin dengan cara dua hal. Pertama-tama kita kayak tadi ya, kayak ngebuat button terus bisa increment gitu. Mungkin kita akan buat decrement juga. Lalu kita juga akan eh, coba untuk gimana sih implementasi di REST API gitu. Jadi kita akan benar-benar menerapin si state sama si effect-nya ini. Oke, kita bisa, tadi kan udah belajar kalau buat button itu better teman-teman naruh di folder terpisah nih, folder khusus gitu. Jadi di sini folder khusus buat aja namanya components kayak gini. Karena bisa jadi buat komponennya banyak. Kita kasih aja nama filenya button, csx, dan export default si buttonnya kayak gini. Ini nge-return si button aja, misalkan klik me kayak gini. Dan ini harusnya ada functionnya kayak gini. Nah, kita panggil aja nanti nih, return si buttonnya.
Oh udah deh kayak gini. Ini udah dulu. Kita pengen ada dua button gitu. Pengen ada dua button. Jadi kita di sini pakai fragment aja atau pakai div kosong juga boleh. Silahkan. Kita ada dua button. Nah kayak gini. Terus kita pengen namanya tuh dinamis gitu ya. Jadi kita pakai props aja. Misalkan namanya name gitu ya. Yang pertama increment. Ini nggak tahu tulisnya bentar atau nggak. Increment. Lalu yang kedua increment. Kayak gini. Iya, dan sekarang kita tangkap propsnya. Nah, kalau misalkan teman-teman biasanya kan kemarin kayak gini ya, props kayak gini. Terus di sininya baru dot name kayak gini. Karena kan jalan-jalan aja, tuh jalan-jalan aja gitu. Tapi ada kalau misalkan mau lebih apa ya lebih ringkas juga bisa juga langsung name kayak gini. Jadi ini di distract nih di sini di apa di parameter di distract. Lalu nggak usah nulis props lagi, langsung aja kayak gini. Udah sama aja. Nah, sekarang kita akan buat sebuah angkanya gitu ya untuk untuk memastikan kalau ini tuh bisa jalan increment dan decrementnya. Misal di sini di atas sini ada H1 nih, nol gitu kayak gini. Nah, kita pengen buat nolnya itu ketika di increment dia nambah, ketika di decrement dia ngurang kayak gitu. Jadi kita bisa menerapkan itu dengan memanfaatkan use state gitu. Salah satu hooks di React nama use state bisa nerapin itu menggunakan itu. Oke kita kasih nama aja cons misalkan namanya count lalu yang keduanya set count. Nah ini sebenarnya bebas namanya apa aja bebas. Kalau bisa sih yang mendeskripsikan gitu. Dari mana? Dari use state kayak gini. Nilai awalnya nol. Nah, sebenarnya nilai awal ini bakal berbeda-beda ya. Bisa string kosong, bisa nol, bisa apa hardcore gitu, bisa pakai email gitu, misalkan aset at mail.com, bisa hardcore juga nanti teman-teman. Tahu juga kayak gini nih, kalau untuk JSON gitu. Nah, pokoknya nggak mesti nol, nggak mesti angka, nggak mesti array kosong gitu. Bisa apapun itu sih. Tapi ini maksudnya nilai default dan nilai awalnya kayak gitu. Nah, count ini merujuk ke nilai awalnya, set count ini merujuk kepada dia tuh function untuk nge-update nilai nilai awalnya kayak gitu. Di sini kita ubah aja jadi count gitu. Karena dia bakal nol juga nih, countnya kan di nol kayak gini. Nah, lalu oh ya karena di sini tuh buttonnya tuh ini ya buttonnya dia terpisah kita dari si F plus X. Jadi kita mungkin set countnya kita lempar aja pakai propsnya di sini. Kasih aja namanya set count kayak gini. Dari set count kayak gini. Ini juga sama aja kita lempar set countnya dari set count. Kita tangkap di sini si set countnya set count kayak gini. Oh, oke. Di sini ada namanya on click. Nah, ini pakai callback ya, teman-teman. Jadi, kayak gini. Terus, kan ini set count. Set count ini kan dia tadi ya, apa namanya, state. State untuk mengupdate gitu. Jadi, kita bisa menggunakan set count-nya di sini. Kita udah ngirim melalui props soalnya. Jadi, fungsinya tuh bakal sama aja gitu. Jadi, props ini itu, kalau kamu tahu, itu bukan cuma data sebatas data name doang gitu. Jadi bisa ngelempar props itu bisa ngelempar function, bisa melempar state kayak gitu dengan props itu. Makanya kemarin penting banget nih untuk belajar props, untuk belajar komponen kayak gitu. Misalkan set count-nya ini dia akan dimulai satu variabel atau parameter gitu ya. Kita kasih aja namanya count.
Lalu count-nya itu dia akan nambah kayak gitu. Jadi setiap kali diklik, on click gitu ya. On click ini kan apa namanya? Mungkin kalau teman udah belajar DOM gitu ya. Ketika diklik gitu ya, atau ketika kalau di DOM itu ada event listener gitu ya. Ketika diklik buttonnya dia akan ngejalanin set count ini. Yang mana set count ini itu akan nge-update si count-nya. Yang mana count-nya itu di plus satu gitu dengan set count ini. Kalau diklik sini, dia bakal nambah satu. Diklik sini, dia juga bakal nambah satu juga. Ini nambah, ini nambah, ini nambah, ini nambah. Kayak gitu. Nah, lalu gimana caranya kalau mau ini mau ngurang, kalau ini nambah gitu. Bisa pakai if else aja sih sebenarnya. Jadi di sini tinggal di if aja kayak gitu. Nah, ini kan berdasarkan name-nya. Name-nya ini kan beda nih. Kita bisa berdasarkan name. Jadi misalkan name-nya itu si increment, bener nggak sih increment? Maka dia kayak gini. Tapi kalau misalkan name-nya itu decrement, dia bakal ngurang. Tinggal kata aja nih kurang kayak gini. Udah deh. Kalau ini ngurang, kalau ini nambah kayak gitu. Nah, ini adalah penerapan use state. Nerapin use state kayak gini. Oke, tahu kalau misalkan kayak gini doang, oh ya paham nih. Tapi gimana sih implementasi di project yang apa namanya, yang mungkin bakal teman-teman Pak gunain gitu ya. Karena kan front end itu nggak jauh apa programmer itu pasti nggak jauh-jauh dari API gitu ya. API itu kayak penting banget gitu. Nah, gimana sih terapin si use state ini terus use effect ini di project yang apa ya semi-semi semi-semi asli gitu lah, semi real gitu. Kita mungkin kita belum punya API-nya. Sebenarnya aku udah punya API-nya. Ini ada videonya juga buat playlist apa playlist REST API gitu. Tapi mungkin di sini untuk lebih memudahkan gitu ya biar kalian juga kalau misalkan kalian belum punya API-nya, belum mengikutin playlist REST API itu nggak apa-apa. Bisa pakai JSON server dulu aja. JSON server. Pokoknya gini, JSON server ini dia bakal ngebuat API gitu ya. API dengan sangat singkat gitu ya. Bahkan mungkin di bawah 1 menit gitu. Kita bisa ngebuat API di bawah 1 menit. Tapi itu bukan API asli ya. Jadi kayak fake API gitu. Jadi kayak API ala-ala gitu. Kayak gitu. Nah, dia ngejalaninnya cuma di satu file doang. Misalkan namanya db.json gitu. Misalkan si DB.json itu isinya kayak gini. Ketika dijalanin, dia akan jalan DB.json-nya. Terus bisa digunain selayaknya API. Kayak gitu. Ya, mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Tapi ini nggak ada fitur autentikasi dan sebagainya. Makanya disebut sebagai ala-ala gitu. Terus juga nggak ada keamanannya sama sekali gitu. Jadi ini biasanya apa ya digunain untuk latihan-latihan aja atau ngebuat si ini API dummy gitu ya si front end-nya gitu biar kita tuh bisa membuat front end-nya tanpa menunggu back end-nya selesai kayak gitu sih. Oke, mungkin kita langsung jalanin aja. Oh, ya, tapi sebelum jalanin kita harus punya DB.json-nya dulu ya. Kita buat dulu DB.json-nya mungkin pakai apa namanya ya? Pakai ChatGPT aja. Pakai Gemini deh. Sekali kan. Misal kita minta gini, tolong buatkan saya 10 data anime, 10 data anime 2025 gitu lah. Ya saya kalau anime terbaru agak sulit sih untuk ngambil ini datanya. Mungkin Gemini belum update atau gimana, aku nggak tahu juga. Tolong buatkan saya 10 data anime
ada ID, ada IMG, dan ada judul, lalu ada sinopsisnya, ada sinaps kayak gini. Atau mungkin ini aja kali ya, judul aja kali ya, jadi nggak usah ada sinopsisnya deh. Kayak gini aja. Buatan dalam bentuk JSON untuk digunakan di JSON server. Kayak gini aja. Oke, ini bakal ngebuatin kayak gini. Tapi di sini gambarnya tuh pasti nggak kebaca kayaknya. Ini kalau kita klik di sini, pasti gambarnya nggak bakal kebaca. Jadi agak sangat disayangkan gitu ya. Nggak ada gambarnya. Oke, nggak apa-apa. Kita copy dulu aja. Lalu kita mungkin di sininya, kita buat folder baru. Namanya DB gitu mungkin. Di sini kita klik ini aja. Masuk ke cloud. Kita buat db.json-nya di sini. db.json. Dar. Nah, kayak gini. Atau kalau misalkan teman-teman mau apa namanya, mau lebih gambarnya mau ada gitu, masa gambarnya nggak ada gitu ya? Masa kita cari gambarnya satu-satu gitu ya? Teman pakai pollination aja, pollination AI gini. Teman-teman ke pollination AI, terus ya udah sih. Ini tuh kayak gambar gitu. Nah, contohnya kayak gini. Kita klik aja. Nah, di sini promptnya ganti aja nih. Promptnya. Promptnya kita ganti. Oke, sampai sini aja kali ya. Dar. Oke, semuanya kita ganti dulu deh. Semuanya kita ganti gitu ya. Ini kita ganti semua. Ini jadi kayak gini. Oh, tapi gimana ya? Enaknya gini sih. Oke. Eh, baiklah. Nggak apa kayak gini juga. This is. Ini juga kita ganti juga dengan ini. Dar. Dar. Sekarang ini kan udah semua nih, udah di copy semua. Nah, kita pengen kasa IMG-nya tuh menyesuaikan gitu ya. Nah, di sini copy judulnya aja, di sini copy judulnya. Lalu kayak gini, ini juga bakal diganti dengan ini. Oke, kemudian bisa nyesuaiin aja ya. Oke, ini udah di copy semua, udah menyesuaikan semua dengan judul-judulnya ya. Nah, sekarang kita tinggal jalanin si DBJS-nya ini. Gimana caranya ya sebenarnya bisa kemana ya? Bisa kalau misalkan teman-teman masih bingung gitu ya, nggak hafal nih teman-teman nggak hafal gitu. Ya aku juga sama kadang-kadang nggak hafal ya. Walaupun nggak maksud tinggal main watch doang gitu. Tapi ini aku kasih tahu tunjuk aja di sini. Ini katanya important gitu ya. Ini ke sini aja. Ini masih beta dan sini masih jalan nih. Katanya, nah di sini tinggal jalanannya tuh gini aja. Der, der. Terus kemana ya? Inikah? Inikah? Nah, der. Ya, ternyata soalnya ini tuh harusnya kayak nggak kayak gini. Jadi harusnya kayak gini. Terus apa namanya? Seperti ini. Lalu
Gimana ya? Harusnya sih kayak gini sih. Kalau sini ada anime gitu mungkin. Kayak gini kayaknya harusnya. Kenapa tadi cuma objek doang ya? Aku nggak tahu. Nah, jalan. Katanya localhost slash anime gitu. Kita lihat dulu di sini. Localhost 3000 plus anime. Nah, ini nih data-data. Tapi ini kenapa sih ininya? Oke, kayak terlalu berlebihan. Jadi di sininya itu ya sih nggak usah ada ini. Nah, kayak gini. Dar. Oke, kayak gini. Sesuai. Nah, sekarang kita ini udah punya API ceritanya ya. Ini API gitu. Ceritanya ini API. Udah yang udah kita buat gitu. Ya, ini emang API sih, cuman fact API gitu. Nah, sekarang kita pengen terapin API ini ke project React kita. Nah, di sini di project sini kita kan baru punya button dong ya. Mungkin kita hapus aja biar kita akan fokus ke project kita. Hapus-hapus aja nggak apa-apa. Atau kalau teman mau komen aja nggak apa-apa, tapi di sini aku hapus saja. Jadi di sini aku pengen ngebuat si ininya tuh dalam bentuk card gitu ya. Jadi kayak card gitu. Jadi bikin teman-teman bisa pakai apa ya? Tailwind atau pakai bootstrap aja deh. Bootstrap. Ya mungkin teman-teman lebih familiar ke bootstrap gitu mungkin. Oh ada juga sih Daisy UI gitu. Jadi kayak ada Daisy UI. Ini yang sering aku pakai juga. Tinggal npm install doang. Tapi di sini aku pakai bootstrap aja ya. Barangkali teman-teman juga lebih familiarnya tuh ke Bootstrap kayak gitu. Mungkin aku nggak install npm atau di aku pakai cdn aja. Jadi di sini kita copy link ini aja. Lalu di sini juga mana ya? Di sini kita taruh ininya. There, kayak gitu. Lalu si ininya juga, si apa namanya? Si JavaScript CDN-nya juga kita copy, kita taruh di sini. Ya udah kita udah nerapin si di bootstrapnya ya. Tapi ini kan kosong gitu kan. Ini kalau udah nerapin coba kita cek deh buttonnya gimana ya. Apakah buttonnya tampil? Kayak gini sih. Ya udah lah ya, anggap aja udah. Sekarang kita pengen nampilin si ininya ke React kita. Oke, kita akan menggunakan si use state dan use effect ini secara bersamaan. Walaupun mungkin akan lebih baik kalau teman-teman juga pakai use context juga nih. Jadi ngakses data secara global tanpa perlu props. Karena mungkin bakal banyak banget nih props yang digunain gitu. Tapi kita nggak bakal use context dulu. Mungkin di video selanjutnya aja ya. Biar lebih, apa ya, biar lebih mendalam lagi aja. Oke, sekarang kita buat dulu aja. Oke, aku kenalin dulu nih. Kenalan dulu sama si use effect-nya gitu. Dan sebelum itu kita install dulu aja satu hal yang namanya Axios. Jadi Axios ini apa? Dia tuh kalau misalkan di JavaScript tuh akan ada namanya fetch ya, JavaScript. Nah, Axios tuh mirip-mirip kayak fetch JavaScript gini, tapi dia lebih memudahkan gitu. Jadi tinggal apa ya, menggunakannya tuh lebih simple gitu. Kayak gitu aja sih. Sebenarnya mirip-mirip kayak gini. Tapi kan ketika kita gunain ini kan kita ya apa namanya? Gunainnya tuh URL-nya apa, lalu dia nge-fetch URL-nya mana, lalu dia tuh nge-wait dulu baru ngeresponsnya mau kayak gimana gitu. Nah, kalau misalkan si apa namanya?
Nah, method postnya tuh di gini, di sini. Jadi const await fetch lalu di sini tinggal metodenya apa post gitu. Nah, kalau kayak gini, ini kayak gini. Bedanya tuh kayak gini. Ini fetch, ini pakai fetch gitu ya. Pakai fetch. Nah, kalau pakai si Axios ini dia jauh lebih ringkas gitu. Jadi kalau di example sini, nah dia tinggal kayak gini doang nih. Tinggal mana ya? Nah, kayak gini doang. Jadi yang tadinya kita await response terus di sini di variabel keduanya ini apa di bagian keduanya itu di metodenya apa? Nah, kalau misalkan di sini di Axios itu dia kayak gini gitu. Jadi langsung get gitu atau langsung post kayak gitu. Jadi lebih ringkas ini cuma sebaris kayak gini. Kalau ini kayak perlu apa ya perlu lebih ekstra dikit lah gitu. Jadi lebih enak aja sih kalau pakai Axios gitu. Jadi di sini aku pakai Axios aja ya. Ini aku install dulu aja. Jadi jangan lupa diinstal dulu. Kata npm install Axios kayak gini. Kita install di React kita. Dan sekarang kalau udah diinstal, kita akan masuk ke sininya. Akan masuk ke tampilannya. Sambil nunggu ini diinstal, kita akan kenalan dulu dengan use effect kayak gini. Jadi use effect ini apa? Jadi use effect ini dia akan melakukan effect, gitu, ya, melakukan trigger gitu ya, melakukan trigger apapun yang ada di eh, triggernya gitu. Jadi dia akan menjalankan sebuah perubahan trigger gitu ya, apapun gitu. Jadi trigger apapun dia bakal dijalanin gitu. Misal di fetch data. Nah kita akan fetch data nih. Misal ya, misal kita buat function aja di sini async fetch data gitu ya. Async function ya, function async fetch data gini. Misal ini udah install belum ya? Itu udah. Misal di sini kita cons aja responsnya dari await Axios get dari mana? Dari si ini kita copy aja there kayak gini. Lalu kita console.log response. Nah, use effect ini dia bakal auto ngejalanin gitu. Jadi use effect ini dia akan ngejalanin ngejalanin efek apapun yang ada di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya ada perubahan apapun di dalam efek ini pasti dia akan jalanin gitu. Misalkan contoh di sini tuh pakai fetch data, mana fetch datanya itu adalah si API ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya ke sini ya ke konsol gitu ya. Nah, dia bakal jalan nih di sini. Ini ada kayak ada dua gini ya. Tuh ada data. Jadi dia ngambilnya di response.data. Nah, ini kenapa ada dua? Kenapa nggak satu ya? Padahal harusnya satu nih kalau kayak gini. Kita kasih depth-nya harusnya sih satu ya, harusnya ya. Oke, ini nah jadi kayak gini kan karena dikasih depth-nya kayak gini. Ini kenapa dua? Karena ada use strix ya, karena ada strix di sini. Jadi kalau misalkan strix mode-nya kita di nonaktifkan, dia bakal satu nih. Tuh satu doang kayak gitu. Karena tadi ada strix-nya aja sih. Nah, tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman ngejalanin di apa ya di DOM-nya gitu atau di enggak di konsolnya gitu sebenarnya nggak apa-apa sih. Ada dua juga nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa dijalanin lagi aja. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan sini ada dua juga nggak apa-apa. Tapi anggapannya ada satu aja ya gitu. Karena apa ada dua? Karena ada striknya kayak gini.
Kalau teman-teman mau matiin dulu juga nggak apa. Di sini aku jalanin aja karena apa? Kenapa jalanin? Karena di sini tuh katanya strict mode itu untuk kenapa aku jalanin strict mode? Karena katanya untuk cari bugs gitu di komponen gitu. Jadi biar kalau ada bugs tahu gitu katanya kayak gitu. Oke, ini konsol kita berhasil. Nah, sekarang kalau teman-teman pengen nampilin di sini nih, teman-teman perlu state gitu untuk melakukan perubahan di satu halaman ini gitu. Jadi dari state yang kosong itu kita akan ngeset di ngisi gitu ya, diisi dengan data ini. Jadi ini kalau misalkan di konsol, saya konsol response.data ya kan sini dari data gitu. Jadi kalau di sini responsnya dot data langsung ke array kayak gini. Oke, kita langsung terapin aja ke sini. Kita perlu state gitu ya di sini misalkan namanya data aja dari set data dari use state. Nah, di sini pakainya array kosong. Kenapa? Karena ya tadi ya di sini tuh kan dia JSON gitu kan array kan. Di sini array awalannya nih. Nyesuaiin aja. Jadi di sini array kosong kayak gitu. Nilai defaultnya tuh array kosong gitu. Nah, di sini kita set datanya gitu ya. Kita res ngeset diisi dengan response.data kayak gini. Jadi data ini itu isinya udah dikasih di response.data kayak gini. Lalu kalau misalkan di sini gitu ya, teman-teman apa namanya? Gini dulu deh biar enak gitu ya. Ininya kita taruh di luar. Ininya taruh di luar aja biar enak aja sih. Biar lebih clean aja kayak gini. Jadi datanya tuh udah ada isinya yaitu si response data ini karena udah di set gitu. Sekarang kita pengen nampilin si ininya di dalam bentuk card gitu. Jadi temen cari aja di sini card kayak gini. Misalkan ini aja. Nanti kita hapus si description. Kita masukin ke komponen aja namanya misalkan card.csx kayak gini. Export default si card-nya. Function jangan lupa. Return. Nah, ini kalau misalkan merah-merah kayak gini nih, ya karena emang ini HTML ya. Sedangkan yang diminta adalah JSX. Jadi teman-teman bisa ke HTML to JSX kayak gini aja. Ini bakal nge-convert si HTML tuh jadi format JSX kayak gitu. There, kayak gini aja sih. Teman-teman di sini bisa pakai card-nya. Jadi ntar card-nya bakal muncul nih di sini. Nah, kita akan membuat card ini tuh ke looping gitu ya. Di looping berdasarkan jumlah si datanya. Terus cardnya juga isinya yang menyesuaikan gitu. Image yang menyesuaikan, terus judulnya juga menyesuaikan kayak gitu. Oke, sebelum ke sana, di card ini kita kan ada ini hilangin aja. Lalu si ininya ganti jadi dihapus. Primary diganti jadi undanger. Kayak gini. Dan sekarang kita akan melakukan looping nih. Kita akan melakukan looping cardnya gitu ya. Jadi jangan lupa pakai si bracket gitu. Berdasarkan apa stepnya gitu. Jadi ada data, dat map. Kenapa map? Karena apa namanya? Karena membuat array baru itu map itu. Misalkan L aja. Return cardnya kayak gini. Kalau kita lihat di sini apakah sudah berhasil? Nah, udah ya. Ini bakal nge-looping deh. Ada 10 kalau kita hitung. Satu, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa ya? Karena di sini ada 10 juga ya. Kayak gitu. Lalu kita akan mengubah isinya, titelnya sama si image-nya gitu menyesuaikan. Jadi teman-teman bisa pakai eh, props lagi. Di sini kalau misalkan lihat di sini tuh ada merah-merah juga nih. Ada apa namanya? Ada error juga nih di sini, yaitu katanya perlu key, perlu unique key gitu. Jadi di sini kita pakai key. Key-nya mana? Key-nya dari apa? Bebas sebenarnya. Tapi kita pakai yang unik aja yaitu ID. Jadi l.id. Ter error-error gitu hilang. Jadi kalau di refresh tuh hilang. Tuh, nggak ada lagi. Lalu kita bakal nge-passing juga data-datanya, kayak data-data si IMG sama judulnya gitu ya. Oke, kita akan nge-passing itu. Jadi kita pakai ini aja, misalkan IMG dari mana? Dari l.img. Lalu apa ya? Judul ya, judul dari mana? Dari apa namanya nih? Dari judul lagi, l.judul. Nah, kita udah ngepassing IMG dan judulnya. Kita tinggal belum ngepassing sih. Kita udah nge-props gini. Kita tinggal apa namanya? Tangkap aja di card sini. Tangkap aja IMG sama si judulnya kayak gini. Lalu si ininya nyesuaikan gitu ya. IMG ininya nyesuaiin aja jadi judul. Lalu si ininya juga nyesuaiin di judul kayak gitu. Nah, kalau kita lihat there, nah udah nih. Ini kita udah berhasil nge-fetch ya, nge-fetch data si ini ke tampilan React kita kayak gitu. Dan ini gambarnya gambar generate AI ya, jadi bukan gambar dari nyari dari Google gitu bukan. Oke, sekarang kita udah berhasil nge-fetch datanya. Lalu kita coba jalanin si hapusnya nih. Ini hapusnya belum jalan nih. Terus juga apa prevent defaultnya masih ada ya. Tuh. Nah, kita hilangin dulu prevent defaultnya. Jadi di sini mungkin on klik, ketika diklik gitu ya. Ketika diklik, saya berharap prevent defaultnya, aksi defaultnya tuh nggak ada gitu. Di prevent default tuh nggak ada ya. Dia tuh nggak ada, dia tuh nggak nge-refresh lagi gitu. Oke, lalu kita pengen jalanin buttonnya nih, button hapusnya nih. Kalau menghapus atau melakukan si update gitu ya. Jadi teman-teman bisa nggak semerta-merta ngelakuin set aja atau nggak semerta-merta ngelakuin fetch aja gitu. Jadi biasanya kita tuh gini, di React itu kalau teman-teman pengen menghapus juga di API-nya, di level API-nya juga gitu, ini kehapus, terus di sininya kehapus juga, lalu di sininya tampilan sini juga ini kehapus juga gitu. Jadi teman-teman perlu apa ya? Perlu menghapus di level gitu ya gini, menghapus di level API dan front end-nya kayak gitu dalam kurung state-nya gitu. Jadi perlu ngapus di dua level nih, di back end API-nya terus juga di front end-nya. Jadi ngehapus di level servernya juga, terus ngehapus di front end-nya juga, di state-nya juga kayak gitu. Gimana caranya? Ya kita buat function dulu aja. Misalkan asing function, udah halus terus ya. Function misalkan hapus data kayak gini. Biasanya kan by ID ya. Kalau ngapus tuh biasanya by ID. Lalu kita try and catch dulu aja. Atau konsol. Oh ya kalau misalkan
Di level front end tuh biasain kita tuh kalau misalkan mau nampilin error tuh yang ketahuan gitu, yang ada gitu, bisa pakai alert atau pakai bakal atau pakai suite alert gitu. Tapi nggak apa, kita pakai konsol dulu aja. Nah, kita pertama-tama ngapus level API-nya dulu nih. Jadi menghapus level API. Gimana caranya? Gampang aja. Wait, kita akan pakai Axios gitu ya. Jadi Axios dot delete. Nah, ada yang namanya delete ini. Dari mana? Dari si ini. Aduh, salah juga nih. Kita ngehapus ininya, tapi by ID. Kayak gini. Lalu ID ini nangkapnya dari mana sih? Gitu, dari l.id ini. Dari l.id ini. Di sini untuk level apa? Level front end-nya kita bisa pakai step aja, jadi pakai set data gitu ya. Misalkan pref ini gampang gini, pakai filter aja, dot filter. Kenapa filter? Karena sekali lagi ya, filter dan map itu membuat array baru gitu. Jadi new array gitu. Jadi ngebuat array baru. Jadi makanya pakainya filter. Misal itemnya itu item.id-nya itu tidak sama dengan si ID-nya. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya tuh dia akan ngefilter gitu, di filter set di sign ulang gitu ya berdasarkan filternya. Ngefilter ID yang enggak kehapus, ID yang enggak dihapus itu bakal ditampilin. Jadi ID yang dihapusnya bakal dihilangin kayak gitu. Oke, biar lebih kebayang lagi, kita akan terapin aja di card-nya. Tapi sebelum itu kita jangan lupa ngepassing si hapus datanya. Jadi sekali lagi kalau props itu bisa mengepassing data, juga bisa mengepassing function kayak gitu. Terus misalkan on delete, nah ini misalkan nama propsnya ya dari hapus data. Nah kita tangkap di sini, misalkan on delay kayak gini. Nah di sini ini karena kalau satu satu di jalan, kan bisa kayak gini. Tapi kalau mau dua hal yang dijalanin di callback ini, teman-teman harus buka kurung lagi ya, kayak gini. Lalu on delete-nya misal ya, ini belum ada ID-nya ya. Kita ngepassing ID dulu nih. Ngepassing ID dari l.id kayak gitu. Jadi kita ngepassing ID dulu dari l.id. Kalau key di sini kan untuk key-nya ya, bukan untuk props-nya. Ini bukan props-nya, tapi key. Jadi kayak unique key-nya gitu. Jadi yang props tuh ini, yang ini tuh bukan key, itu bukan props kayak gitu. Oke, kita udah nyediain ID-nya, udah nyediain ID props ID-nya. Nah, sekarang di sini tinggal panggil aja ID-nya. Lalu di sini ID kayak gini. Jadi gitu ya, bolak-balik aja nih kalau di React gitu ya. Di sini dia ngirim propsnya, terus nangkep propsnya di komponen ini kayak gitu. Nah, padahal sebetulnya si function on delete ini tuh adanya di sini gitu ya. Ini dikirim dulu ke sini, lalu dia mengharapkan ID gitu ya. Jadi ngirim lagi, dia perlu ngirim ID lagi gitu. Mengirim ID, perlu ngirim props lagi yang bentuknya ID, lalu kirim ke sini. Makanya kalau di React tuh salah satu kekurangannya tuh ya ya props props terus ya. Makanya ada use context gitu ya. Ini untuk lebih clean aja sih. Kalau dia kan kayak banyak banget ya. Satu komponen aja tuh bisa banyak props nih kayak gitu. Nah, makanya ntar ada apa hooks-hooks lain yang untuk lebih membuat jadi lebih clean lagi kayak gitu. Oke, ini udah selesai nih functionnya, fungsinya ya. Kita bisa langsung hapus saja. Ini harusnya sudah jalan sih, hapus tuh udah jalan ya, hapus, dihapus jalan, hapus jalan, udah. Ini kita udah berhasil ngehapus, terus ya udah sih udah nggak bisa ngapus juga. Kita nggak ada error juga nih di sini, nggak ada error. Wah ada nih. Kalau di ini nggak ada ya. Hapus? Nggak ada. Tadi cuman gara-gara masih di caching aja.
Oke, sekarang kita udah berhasil ngehapusnya. Kita juga udah nerapin use effect-nya juga untuk si apa namanya untuk nge-fetch data terus ngehapus juga. Oke, terakhir nih kita pengen ngebuat fungsi untuk nambah gitu ya. Jadi kita pengen ada form gitu. Ada nggak ya form di sini? Form nggak ada ya. Input deh. Ada ya. Ada nggak sih yang satu satu grouping tuh? Boleh kayak gini juga boleh. Gue kasih form. Perasaan tuh ada ya. Oh ada nih. Nah sekarang kita buat satu komponen lagi untuk formnya. Jadi namanya form.jsx kayak gini. Export default save formnya. Ini function ya. Kayak gini. Lalu kita return. Sekali lagi bakal error. Tuh. Jadi kita perlu nge-convert dulu dari HTML ke JSX-nya. Walaupun kalau udah biasa sebenarnya teman-teman nggak usah pakai ini aja sih. Convert manual aja mungkin. Tapi biar lebih apa ya, biar lebih apa user friendly aja gitu biar lebih teman-teman tuh udah ngerti aja gitu. Biar terus di sini tinggal panggil aja nih. Tinggal panggil aja di sini. Si formnya kayak gini. Udah. Tapi di sini masih ini masih gini. Kita bakal sesuaiin aja, hapus ini, terus hapus ini, kayak gitu. Kita sesuaiin dulu di sininya. Kita ganti jadi image kayak gini. Ininya ganti jadi judul gitu ya. Ini kita ilangin. Ini juga kita ilangin. Kayak gitu. Dan sekarang kalau kita lihat lagi di sini, ya bakal kayak gini ya. Tapi ada satu hal lagi nih, yang masih password nih. Kita ganti aja tipenya jadi teks kayak gini. Ini juga diganti jadi teks juga nih, kayak gini. Oke, ini udah jadi teks. Sekarang kita pengen ini jalan gitu. Sekali lagi ya, kalau tadi ngehapus ada fungsinya sendiri, nge-fetch juga ada fungsinya sendiri. Nah, kita juga buat function sendiri nih untuk apa namanya menambah kayak gitu. Pakai asing aja karena kan berkaitan dengan data ya kayak gitu. Dengan data API gitu. Function apa namanya ya? Menambah data. Sebenarnya sih biasanya sih harusnya pakai bahasa Inggris ya, cuman aku kayak udahlah, udah amat. Nah, try engage aja. Ini console.log error-nya. Nah, di sini itu kalau misalkan kita sama aja kayak gini ya, perlu level API-nya, perlu level sininya juga gitu. Jadi di sini kalau mau logiknya dulu ya, mau algoritmanya dulu. Jadi menambah ke API, lalu juga mengubah mengubah state atau apa namanya ya, meng, fetch ulang kayak gitu. Jadi di sini teman-teman bisa pakai set data gini, terus misalkan apa namanya dari datanya kayak gini, terus apa gitu nama config-nya gitu ya. Misalkan ini config-nya gimana gitu kan. Atau teman-teman bisa langsung aja pakai fetch gitu. Ini config itu nyesuaiin ya, bukan benar-benar literally config gitu ya. Kita API dulu aja. API dulu, berarti kalau menambah pakai apa namanya pakai post ya. Jadi kalau await axios.post kayak gini,
Ini sama aja URL-nya lah kayak gini. Lalu kan di sini kalau teman-teman hapus dulu nih, dihapus dulu nih, dihapus dulu. There. Nah, ini kan perlu URL string sama perlu config kan. Sama aja sih kayak yang tadi. Jadi di sini perlu config-nya nih. Config-nya apa? Config-nya dari sini, dari si param yang akan kita dapetin gitu ya. Misalkan namanya submit data kayak gini. Ini akan dijadikan sebagai config-nya. Submit data kayak gini. Lalu teman-teman bisa ini untuk state-nya atau jadi di sini itu submit data ya. Submit data. Atau teman-teman bisa juga pakai nge-fetch ulang. Jadi di sini tinggal fetch lagi, fetch data kayak gini. Jadi bebas sih mau pakai ini atau pakai ini kayak gitu. Bebas mau pakai yang mana. Udah mungkin gini aja. Kita akan passing gitu ya si menambah data ini ke form sini. Misalkan nama propsnya on submit aja. Dari mana? Dari menambah data seperti ini. Jadi di sini kita terima satu props di sini namanya on submit tadi. Sesuaiin namanya. Sesuaiin ininya tuh harus sesuaiin sama si ininya nama propsnya yang ini. Terus di sini tuh kita perlu ngelakuin tiga hal ya. Jadi aku jelasin dulu. Pertama-tama kita perlu state eh, nilai dari si apa namanya inputnya. Lalu yang kedua kita perlu membuat ini harus ada angkanya sih. Ya nggak harus sebenarnya. Membuat function untuk on change. Sebenarnya nanti on change bisa langsung di sini, tapi aku pengen lebih clean aja. Lalu kita membuat handler atau fungsi untuk submitnya. Kayak gitu. Oke, satu-satu dulu ya. Di sini ngebuat state nilai inputnya. Jadi const misalkan apa namanya ya, input aja dari set input dari mana dari si use state. Nah, di sini ingat-ingat ya. Ini kan inputnya apa sih? Inputnya itu ini. Inputnya itu ya si input ini gitu. Maksudnya si input ini gitu maksudnya gitu ya. Sekali lagi namanya bakal bebas, tapi aku ini nama input aja. Input ini. Nah ini bakal maksudnya kemana gitu ya. Aku pengen di objek aja. Nah ini teman-teman jangan lupa dikasih name dulu ya. Karena kita bakal get by name aja gitu. Jadi name di sini misalkan kasih judul aja namanya. Lalu di sini juga jangan lupa dikasih name namanya image kayak gini. Jadi di sini si stepnya nilai awalnya itu kita kasih si apa namanya si inputnya itu input dari image-nya ya, input dari judulnya itu pasti kosong aja gitu. Nilai awalnya itu kosong kayak gini. Input judulnya itu nilai awal kosongnya gini. Terus input input image-nya juga kita kasih nilainya kosong juga. Ini nilai awal inputnya. Nilai awal inputnya itu kosong nih kayak gitu. Nilai awal input sama nilai awal pokoknya nilai awal input di judul buat image itu kosong kayak gitu. Jadi based on-nya tuh kosong kayak gini. Terus ini udah ngebuat state-nya, lalu kita ngebuat function untuk on change-nya. Jadi bisa langsung async function on change data kayak gini biar nggak sama-sama banget sih. Ini harusnya adanya gede ya baiknya. Ya biar lebih pas apa biar lebih ini aja sih. Sebenarnya nggak mesti kayak gini juga. Karena dia async await, kita bisa pakai cara encase, kita konsol aja si errornya. Nanti kalau ada error kita ketahuan errornya apa.
Walaupun better teman-teman kalau di level front end tuh errornya harus ditampilkan secara GUI ya. Jadi ditampil di apa ya? Tampil di sininya gitu, tampil di sininya gitu. Pakai alert atau pakai suite alert atau pakai apa namanya toast gitu. Di sini untuk ngebuat on change ini itu sebenarnya maksudnya tuh untuk ngeset inputnya aja, ngeset inputnya gitu. Jadi dari state awalnya gitu, state sebelumnya apa, terus dirubah dengan apa gitu. Jadi state sebelumnya itu input gitu ya. Jadi di sini maksudnya ngambil semua state yang sebelumnya gitu ya. Lalu ada dot tar gini dulu ya. Dot target dot name. Maksudnya dot target dot name apa? Ini apa? Maksudnya tuh di sini. Kita ngambil name-nya, name ini dan juga name ini. Nah sebenarnya ini kan kayak gini ya, on change lalu ada callback kayak gini. Nah tapi di sini aku makanya langsung nih, maksudnya ngebuatnya tuh di luar kayak gitu. Jadi makanya di sini kayak ada target name itu maksudnya dia ngarah ngetargetin name gitu, name si judul ataupun name si image-nya kayak gitu. Nah, kita bakal input ini tuh bakal menerima apapun yang user masukin di value-nya. Jadi e.target dot value. E-nya jangan lupa ditambahin di sini ya, kayak gini. Udah sih kayak gini doang gitu. Jadi di sini jangan lupa dikasih value-nya apa. Value-nya dari mana? Dari input dot judul. Lalu di sini dari value dari input dot image kayak gitu. Kalau kayak gini tetap error. Tetap error kayak gini. Di sini nggak bisa diklik ini, dia tetap error. Di sini error kayak gini. Katanya, oke, katanya kamu nge-provide value props, tapi kamu tidak mau-provide on change-nya juga. Jadi wajib on change-nya itu wajib gitu. Karena kamu provide value, berarti kamu juga wajib nge-provide si on change-nya kayak gitu. Kita udah ngebuat on change-nya, jadi kita tinggal panggil-panggil aja nih, biar karena lebih modular ya. Kalau misalkan kita buat fungsinya terpisah kayak gitu. Di on change si on change data ini juga sama aja. On change-nya dari on change data. Udah, sekarang udah berhasil nih. Ini udah bisa, ini juga udah bisa. Kalau di refresh juga errornya hilang kayak gitu. Sekarang kita udah berhasil untuk di inputnya. Nah, sekarang kita pengen berhasil di button submitnya juga. Jadi kita di ngebuat handler fungsinya. Sebenarnya gampang aja. Dari assign function, misalkan namanya submit data kayak gini. Nah, di sini itu sebenarnya tugasnya simpel banget ya. Console.log errornya. Tugasnya simpel banget. Cuma memanggil props dari app-nya yang mana itu adalah on submit yang ini lalu diisi dengan si inputnya kayak gitu, diisi dengan inputnya. Jadi gini, tinggal gini dong sih sebenarnya fungsi dari si apa namanya on submit data ini. Jadi on submit diisi dengan si input kayak gini. Lalu dipanggil nih di sini dipanggil. Jadi on submitnya si submit data kayak gini. Nah, kalau kita refresh ya sebenarnya nggak perlu refresh juga sih. Misalkan nambah aset gitu ya. Aset ini asal aja. There. Nah, ini bakal berhasil nih. Tuh.
Nambah lagi di sini misalkan judulnya apa namanya? Mulai dulu yang asal aja. Der bakal tampil. Tapi kan tadi kalau kita nge, apa namanya si ini gitu ya dari ini, nah dia kan bakal nge-refresh gitu ya. Nah kita bakal ngebenerin yang refresh dulu. Jadi untuk supaya nge-refresh kita bisa pakai biasa ya pakai prevent defaultnya gitu. Jadi dot prevent default. Jadi kalau kayak gini dia nggak bakal refresh. Apapun yang diketikin dia dar, jadi dia akan refresh. Dar lagi nggak akan refresh. Dar lagi dia nggak bakal nge-refresh. Tapi ketika di dar gitu, ketika di submit gini dia masih ada nih. Kita pengen ini hilang juga nih. Nah, biar kita juga bisa si set dari si inputnya ini gitu ya. Kita isi image-nya gitu ya. Itu kita buat di dari kosong lagi. Lalu si apa namanya? Si judulnya kita buat di dari kosong lagi kayak gini. Jadi ketika kita dar dia kosong. Ketika apapun diisinya terus di apa lagi di dar lagi dia kosong. Tapi berhasil nambah juga kayak gitu. Oke, kita udah berhasil ngehapus, buat finishing hapus kayak gini. Kita juga udah berhasil nambah gitu ya. Misalkan di sini nambah yaitu cari si cantik Kizuna Ai. Misal-misal yang ini aja, ini yang kawaii nih. Kita open kayak gini, kita ke sini, misalkan judulnya Kizuna Night If I Live kayak gini misal. Dar, submit. Nah dia bakal berhasil juga nih. Waduh, kenapa kayak gini? Kebalik ya? Kebalik nggak sih? Oh, oke, mungkin aku bakal cari gambar yang lain. Misal yang ini aja. Coba, coba, coba. Bener gak sih? Lah, lah. Kenapa ini tidak ini? Coba ke sini. Ke, 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 ke. Ke formnya lagi apa yang salah nih? Gitu, image ini gitu kan. Dari image ini apa yang salah? Ini namanya ada image. Nah ini karena apa? Karena IMG ya. Jadi kita ubah aja ini jadi IMG semua aja nih. Pokoknya ubah yang image ini jadi IMG semua nih. IMG. Kayak gitu. Oke, kita coba lagi ke sini. Kita coba lagi. Sekarang namanya Kizuna. Der. Nah, tampil. Jadi ya karena tadi ini ya ada yang salah nih tadi. Harusnya menyesuaikan ya ininya, menyesuaikan bukan image tapi IMG gitu. Ya sebenarnya sih kalau nama ini bisa image gini. Jadi tadi tuh yang menyesuaikan tuh si ininya sih, si value inputnya kayak gitu. Si value inputnya yang harus menyesuaikan kayak gitu. Udah mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan ya. Kita udah berhasil menghapus, kita juga udah berhasil menambah gitu ya. Kayak gitu. Oke, mungkin saya akhiri. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.